Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya, Vita SR, yang membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai seolah-olah pertanyaannya dulu ketika saya masih merasakan banyak sensasi ya. Kadang saya berpikir, kok sakit kena gangguan asam lambung, anxiety dan psikosomatis ini kenapa ya lama banget sembuhnya. Nah, itu pengalaman saya dulu ya. Jadi mengenai sakit asam lambung atau gangguan asam lambung ini terasa lama sembuhnya, karena bahkan kita dulu berpikir, kenapa ya padahal tetangga saya sama sakitnya, katanya setelah berobat ke dokter katanya dia sakit lambung. Kemudian dia berobat, 1 minggu habis obat dia langsung sembuh, atau bahkan 1 hari 2 hari dia udah sembuh. Kemudian juga yang benar-benar sakit di lambungnya itu ya kadang 1 minggu atau paling lama 1 bulan mereka sudah pada sembuh. Nah, sedangkan saya suka berpikir dulu saya sudah berbulan-bulan, kalau diingat bahkan kalau dihitung tahu sudah setahun atau bahkan lebih. Nah, kenapa kok saya begini-begini saja? Nah, itu kalau bisa dibilang ini curhatan saya dulu ya teman-teman, ketika saya masih berkulat dengan 1001 macam sensasi dan dengan pola pikir yang masih berantakan. Jadi masih banyak pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi seolah-olah tiap hari itu bertanya-tanya seperti itu, kenapa kok saya tidak sembuh-sembuh, apakah saya tidak akan sembuh lagi, kayak gitu. Nah, jadi setelah dicari dan bertanya-tanya ke orang yang memang ahlinya, sakit asam lambung atau GERD, anxiety, dan psikosomatis ini tentunya yang membedakan dengan sakit lambung biasa. Nah, kalau yang sakit lambung biasa itu minum obat beberapa hari, beberapa minggu, habis obat ya beliau atau mereka bisa sembuh. Sedangkan kalau yang terkena sakit asam lambungnya ditambah anxiety dan psikosomatis, nah itu ya teman-teman yang menyebabkan kita lama sembuh. Karena yang sakit asam lambung atau yang sakit lambung biasa, nah itu bisa disembuhkan dengan obat. Sementara yang sakit asam lambung ditambah anxiety dan psikosomatis, yaitu minum obat pun, kalau bahkan pengalaman saya dulu berobat kemana-mana sampai habis berapa misalkan, tapi yang dirasa di tubuh itu tetap ada, bahkan tiap hari bermunculan, bahkan lebih banyak gitu ya. Nah, itu yang membuat tambah aneh, yang membuat tambah terpuruk kita ya, kalau kita tidak tahu istilahnya ilmunya ya, tidak tahu kenapa kita bisa begini, atau misalkan bagaimana solusinya, kita tidak mencari solusi. Nah, karena yang dinamakan sakit MA atau GERD ya, jadi ada atau istilah kedokterannya itu ada yang namanya dikatakan dispepsia ya, ada yang namanya dispepsia organik dan ada yang namanya dispepsia fungsional. Nah, ini menurut yang saya ketahui ya, maaf kalau misalkan ada kesalahan, karena saya bukan dokter dan juga bukan para ahli ataupun siapa. Nah, saya hanya seseorang yang pernah mengalami atau yang pernah terkena gangguan GERD, anxiety, dan psikosomatis, tentunya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi
Kalau yang dikatakan dispepsia organik, nah berarti itu adalah seperti yang tadi di awal dikatakan. Misalkan kita punya teman atau tetangga kita kok sakit lambung, berobat ke dokter, besoknya ya sudah sembuh lagi dan bisa beraktivitas normal lagi seperti biasa. Nah itu dikatakan dispepsia organik. Jadi itu memang benar-benar organnya yang terganggu. Misalkan ada yang istilahnya kena sakit lambung atau tukak lambung dan yang lainnya. Nah kalau yang anxiety dan psikosomatis, ini pengalaman saya, meskipun dari lambung awalnya, tapi itu dikatakannya dispepsia fungsional. Jadi ketika kita ada yang dirasa di tubuh yang berasal dari lambung, misalkan kayak terasa begah, kemudian ketika kita banyak mikir atau mikir hal-hal yang negatif, otomatis misalkan ke perut jadi nggak enak, jadi merasa perih, melit ataupun dan yang lainnya. Nah itu dikatakannya dispepsia fungsional. Jadi kita hanya terganggu fungsinya, ya fungsi lambung ya. Jadi kalau misalkan kita sering misalkan sudah periksa ke dokter, saya ini sakit perut atau sakit di ulu hati, kemudian cenut-cenut di dada kiri ataupun kanan sampai tembus ke belakang, tapi ketika kita periksa kita itu dinyatakan sehat dan baik-baik saja. Nah itu dikatakan dispepsia fungsional. Jadi kita hanya terganggu fungsinya saja gitu ya, efek dari anxiety dan psikosomatis tadi ya, karena kita ada rasa cemas berlebih. Nah jadi muncul yang namanya psikosomatis ketika kita merasa sakit di dada ataupun sakit di bagian perut. Nah itu yang namanya psikosomatis kalau misalkan kita sudah periksa, sudah dinyatakan sehat walafiat oleh dokter. Nah itu namanya psikosomatis, makanya dikatakan dispepsia fungsional. Nah itu ya berdasarkan pengalaman yang saya ketahui gitu ya. Maaf kalau masih ada kesalahan, mohon maaf sekali lagi karena saya bukan ahli ataupun bukan dokter ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman saya. Kalaupun itu saya tadi salah misalkan mengenai fungsinya atau artinya itu mohon maaf ya. Jadi karena itu pengetahuan saya dulu menurut dokter yang memeriksa saya dulu kayak gitu. Makanya jadi kita terasa lama karena kita sakitnya itu hanya keganggu fungsinya saja, efek dari kita merasa cemas berlebih ya, kita selalu stres memikirkan misalkan pikiran-pikiran negatif. Nah makanya keganggu ke lambungnya. Nah, makanya dikatakan dispepsia fungsional. Jadi hanya terganggu fungsinya saja, sedangkan organnya sehat walafiat atau baik-baik saja. Makanya yang seperti kita terkena anxiety dan psikosomatis, cara memperbaikinya yaitu hanya dengan seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ada tentang 3P ya, mengenai pola makannya diperbaiki, kemudian pola pikirnya dan juga pola hidupnya. Nah yang terutama kita harus memperbaiki di pola pikir kalau kita mau sembuh, karena itu seperti dikatakan seolah-olah seperti lingkaran ya, ketika kita atau bahkan orang-orang mengatakan ada yang namanya lingkaran setan gitu ya. Apa kalau ketika kita bolak-balik dari stres misalkan berakibat ke lambung, dari lambung juga berakibat ke apa istilahnya ke otak kita misalkan. Nah kayak gitu. Jadi perbaiki dulu lambungnya. Kalau lambungnya sudah dinyatakan sehat, sudah dinyatakan baik-baik saja, kemudian masih ada sensasi-sensasi yang muncul di tubuh kita, melilit di ulu hati ya misalkan, tapi sudah periksa kita sehat walafiat. Nah berarti itu terganggu fungsinya akibat dari pola pikir kita yang berantakan, yang tidak bisa dijaga. Nah berarti tugasnya kita adalah memperbaiki pola pikir ya. Kalau pola makannya kita sudah konsisten, misalkan sudah makan pantangan, istilahnya menjaga ya, pantangan-pantangannya tidak dimakan, kemudian makanan yang benar-benar bergizi untuk tubuh, tapi kita masih merasakan berbagai macam sensasi. Nah itu berarti di pola pikirnya ya teman-teman.
seperti ini berdasarkan pengalaman saya dulu makan rebus-rebusan beberapa bulan gitu ya, tapi kok sensasinya begini-begini saja. Kemudian juga coba obat ini, coba obat itu, masih tetap seperti itu. Nah ternyata setelah diketahui, nah saya sudah tahu ilmunya. Nah itu kuncinya adalah di pola pikir kita ya. Kalau misalkan pola hidup kita sudah baik, misalkan tidur kita sudah teratur ya, berarti kita masih merasa cemas atau cemasnya masih tinggi, masih berlebih, masih berpikir ke hal-hal yang negatif. Nah makanya itu harus benar-benar kita jaga ya mengenai pola pikirnya, karena pola pikir kita itu ya menentukan kepada kita sendiri. Jadi kita mau sembuh dari GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, berarti kuncinya ada pada diri kita. Satu, jaga pola makannya, kemudian jaga pola hidupnya, dan juga pola pikirnya ya yang terutama. Dan jangan memberikan sugesti-sugesti negatif ke tubuh kita, karena katanya ya otak itu lebih cepat merespon ketika kita baru seolah-olah berbicara di dalam hati, belum diungkapkan. Gimana ya kalau pusing, misalkan ketika kita mau jalan kaki ke depan, terus dalam hati itu kita berkata, gimana ya kalau pusing. Nah itu otak langsung merespon, langsung disalurkan ke tubuh kita ya, akhirnya kita merasakan pusing itu. Nah makanya berilah otak itu kata-kata yang positif atau istilahnya afirmasi ya. Jadi kesembuhan itu kita yang menentukan ya. Jadi berikan afirmasi kepada tubuh kita bahwa kita itu sehat, baik-baik saja, bahwa ini hanya gangguan mental, misalkan hanya gangguan kecemasan berlebih. Jadi itu akan istilahnya kita akan merasa tenang ya. Beda dengan kalau kita berpikirnya merasa takut terus ya, akhirnya ya sensasi bermunculan, kemudian kita tidak ada keberanian, istilahnya krisis percaya diri ya, mau kemanapun kita tidak mau, kita tidak berani ya. Nah yang akhirnya muncullah kesedihan-kesedihan. Kok sedih, pengen nangis kalau merasakan kenapa ya kok saya tidak sembuh-sembuh, kenapa ya kok saya tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang ramai misalkan. Itu pengalaman saya dulu, saya seperti itu ya, kadang suka nangis sendiri gitu ya kalau memikirkan, seolah meratapi keadaan kita ya, tapi kita meskipun tahu solusi tapi jarang dijalankan misalkan. Nah itu jadi untuk teman-teman, jalankan solusinya. Banyak video-video selain channel YouTube saya, juga banyak channel YouTube yang lain ya mengenai apa istilahnya tips-tips untuk memperoleh kesembuhan ya. Ada pola 3P, kemudian ada yang lain-lainnya gitu ya. Nah coba lakukan itu, barangkali itu bisa jadi wasilah untuk teman-teman untuk memperoleh kesembuhan atau bisa lepas dari yang namanya GERD, anxiety, dan psikosomatis, dan juga bisa akhirnya tidak bertanya-tanya lagi, kok sakit ini lama ya sembuhnya, kok saya lama sembuhnya, sedangkan teman saya sama sakit lambung tapi dia 1 minggu sudah sembuh lagi. Nah ya, supaya tidak berpikir seperti itu. Kalau kita sudah tahu sakit ini apa, atau kita hanya terkena gangguan mental atau gangguan cemas berlebih, nah berarti kita harus sudah bisa sembuh dengan cepat ya. Berarti kita akan bisa mengendalikan diri kita ketika banyak sensasi. Nah kita tidak akan merasa-rasa lagi, jadi kita bisa melawan, tetap beraktivitas, kemudian latihan ke tempat-tempat yang kita takuti, misalkan tempat yang ramai ditakuti sama kita, coba sering latihan. Nah nanti biar otak kita menyimpan bahwa kita itu berani, bahwa kita itu memang baik-baik saja, tidak apa-apa ya. Jadi sebenarnya lama atau sebentarnya itu tetap kembali kepada diri kita sendiri gitu ya. Itu pengalaman saya sendiri ya. Saya merasa lama itu karena pernah saya juga tahu bahwa ini hanya gangguan cemas berlebih, tapi tetap ketika ada sensasi, ada serangan panik muncul, tetap merasa takut, tetap bawaannya pengen rebahan, pengen tiduran, murung saja, kemudian tidak ada kegembiraan, tidak ada di wajah itu seolah-olah kita ceria. Nah senyum kayak gini itu susah saya dulu ya, bahkan kayak bawaannya itu kayak ini, bibir tuh ke bawah gitu, yang sedih gitu ya, yang kayak emot sedih
sedih gitu. Emang benar itu yang saya alami, tapi ketika kita sudah bisa mengendalikan, kita sudah tahu solusinya harus bagaimana. Jadi intinya jangan misalkan kita terlalu berharap ke obat-obatan. Misalkan ketika kita ada yang ngasih tahu, coba beli obat ini, misalkan kita beli ya. Nah, kemudian kita minum obat tersebut 1-2 kali minum tidak ada efeknya. Nah, langsung kenapa ya obat itu kok tidak menyembuhkan di saya, atau apa kok di orang lain bisa. Nah, itu berarti di pola pikirnya kita ya. Jadi ikhtiar apapun boleh kita lakukan dan wajib kita berikhtiar, tapi tetap kita harus punya rasa yakin ya, yakin bahwa yang menyembuhkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar melalui obat herbal ataupun dari diri kita sendiri ya, dengan menjaga pola pikir, pola makan, dan juga pola hidupnya. Nah, itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang bertanya-tanya, kenapa kok saya susah sembuh, kok saya sudah beberapa tahun belum sembuh. Nah, mungkin itu teman, jadi di pola pikirnya mungkin teman yang masih belum dijaga. Kalau pola makannya sudah teratur, kalau misalkan pola hidupnya sudah diperbaiki ya. Nah, itu berarti di pola pikirnya. Nah, itu teman-teman, yakini bahwa kita itu baik-baik saja, bahwa kita bakal disembuhkan kembali, kita bisa beraktivitas normal lagi seperti sedia kala misalkan. Nah, yakini dengan kuat, tapi dengan berikhtiar, yang terutama berdoa kepada Allah, jangan lupa ya, minta kesembuhan. Kemudian ikhtiar yang lainnya, berobat ataupun yang misalkan bantuan mentor ataupun yang lain. Nah, itu yang utamanya adalah di diri kita sendiri, pola pikirnya ya teman-teman. Yakini ya teman-teman bahwa teman-teman itu akan sembuh, akan kembali hidup normal ya, akan baik-baik saja. Ayo, bahagia itu kita yang menentukan ya. Nah, teman-teman, di video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan bertanya-tanya lagi sambil sedih ya, kok kenapa saya belum sembuh, jangan ya. Nah, ini kuncinya mungkin ya. Jadi pola pikir teman-teman yang masih berantakan ya. Nah, itu teman-teman, di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dipanjangkan umur, dan juga selalu hidup bahagia ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.